sehat? Sehat. Sehat Alhamdulillah. ya. Keluarga bagaimana Pak Ketua? Sehat. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu. Pak Ketua, Hmm. boleh saya bertanya nih Pak Ketua mengenai program PDI Perjuangan di Kota Cilegon ini untuk menyambut pemilu 2024, apa yang akan dilakukan Pak Ketua? PDI Perjuangan sudah pasti selalu dekat dengan rakyat. Itu yang memang terus kita gelorakan, bahwa kita harus terus turun ke masyarakat dan kita harus terus bagaimana membantu masyarakat yang memang perlu bantuan, karena konsisten kita untuk bagaimana terus membela wong cilik. Jadi Perjuangan Kota Cilegon khususnya akan terus bagaimana membahagiakan hati rakyat, walaupun banyak fitnahan, serangan, bahkan hoak yang menyerang kepada kita terus bekerja bagaimana PDI Perjuangan ini selalu bisa menangis dan tertawa bersama rakyat Kota Cilegon. Dan insya Allah kita ke depan akan terus bersosialisasi, dan juga sampai detik ini juga kita selalu bersosialisasi dan terus kita bersosialisasi dan juga kita turun ke masyarakat, karena masyarakat itu penting buat kita, prioritas buat kita, karena kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Maka dari itu bagaimana komitmen kita terus kita jalankan untuk membuat hati masyarakat itu bahagia, sejahtera secara merata di 43 kelurahan, dapat 8 kecamatan. Karena apa? Karena yang saya lihat masih banyak ya pengangguran di Kota Cilegon ini. Tapi ya itulah menjadi tantangan kita untuk bagaimana PDI Perjuangan tampil membantu mereka, baik itu dari sisi pelatihan, UMKM, dan lain sebagainya. Insya Allah kita juga nanti ke depan akan bersama-sama dengan saya partai untuk mengembangkan balai latihan kerja yang memang langsung dipimpin oleh DPC PDI Perjuangan Kota Cilegon untuk membantu bagaimana pengikisan pengangguran di Kota Cilegon ini benar-benar maksimal, karena pengangguran ini menjadi skala prioritas untuk PDI Perjuangan. Seperti itu. Kalau untuk program-program yang diprioritaskan oleh PDI Perjuangan sendiri seperti apa ya Pak Ketua? Kalau program kita banyak ya, karena kita program ini terutama masalah UMKM ya, karena UMKM itu kan sebagai sektor real perekonomian masyarakat. Karena Cilegon yang dikenal sebagai kota industri terbesar se-Asia Tenggara itu masih kurang maksimal ke hilirnya gitu loh. Karena Cilegon ini kan sebagai padat modal gitu loh. Jadi antara industri besar dengan industri kecil padat karya itu belum maksimal. Maka dari itu kita, program prioritas kita adalah UMKM. Saya berharap kepada pemerintah Kota Cilegon untuk semaksimal mungkin memberikan bantuan modal kerja ya UMKM kepada pelaku-pelaku usaha kecil, karena mereka sangat berharap modal itu. Cilegon ini yang dikatakan kota industri itu sudah cukup bagus, tinggal bagaimana industri bisa membantu melalui CSR-nya gitu loh, Corporate Social Responsibility, untuk bisa membantu UMKM di Kota Cilegon. Karena apa? Karena UMKM di Kota Cilegon ini yang saya katakan masih minim. Contoh kayak limbah plastik yang ada di Kota Cilegon ya, itu yang buat ember, gayung ya kan, kursi plastik, itu masih kurang di Kota Cilegon gitu loh. Bahkan yang membuat itu bukan daerah Kota Cilegon, padahal bahan bakunya ada di Kota Cilegon. Contoh kayak botol ini aja, contoh kecil, botol Aqua ya, ini bahan bakunya ini dari Cilegon. Kan ada dari Chandra Asri ya kan, dari MCCI gitu loh, dari Lotte ya kan. Nah, kenapa tidak bisa dikembangkan di Kota Cilegon? Kan bukan hanya dari produk satu ini saja, ada ya maaf saya sebutkan namanya, ya ada green tea, fruity ya kan, gitu loh, yang bahan bakunya dari plastik, terus gelas-gelas plastik seperti ini yang memang buat di kafe-kafe ya kan. Kenapa tidak dibuat produknya di Kota Cilegon, UMKM-nya gitu loh.
Sedangkan kita ini biji plastiknya terbesar se-Asia gitu loh. Skalanya bukan skala nasional lagi, udah bicaranya internasional. Tapi UMKM di kota Cilegon ini masih sangat minim, saya katakan gitu loh, masih sangat minim. Karena apa? Karena memang ya kita ini ya masih belum bisa menjembatani mereka kepada industri. Maka dari itu pemerintah daerah sebagai fasilitator harus bisa menjembatani itu kepada pemerintah daerah. Setelah UMKM itu berjalan, insya Allah pengangguran itu akan terkikis. Berikan modal itu gitu. Karena kan ada program ya kan di pemerintah kota Cilegon yang sekarang 25 juta bantuan modal ya kan, kartu Cilegon Sejahtera. Tolong, karena itu juga kan ada 25.000 ya kan lapangan pekerjaan yang dijanjikan gitu loh oleh pemerintah kota Cilegon yang sekarang. Itu tolong direalisasi, karena masyarakat itu mengharapkan sekali. Prioritaskan masyarakat kota Cilegon, minimal yang sudah tinggal di kota Cilegon 5 tahun Mbak ya, itu harus diprioritaskan Mbak. Jangan ini tiba-tiba dia datang di kota Cilegon, tiba-tiba dia bisa bekerja, karena ada faktor kedekatan gitu loh dengan oknum ya kan. Saya mau pemerintah daerah itu lebih memprioritaskan masyarakat kota Cilegon yang harus bekerja sama dengan industri. Industri itu harus dikasih masukan. Supaya apa? Supaya pengangguran di kota Cilegon ini tidak semakin banyak. Gitu. Karena juga saya melihat banyak ya kayak alat-alat pertanian ya yang memang tidak dikerjakan di kota Cilegon, Mbak. Ya kan kayak seko, pacul, ya kan. Sedangkan pelatih itu kan ada di kota Cilegon loh. Ada di kota Cilegon banyak gitu. Kayak Nippon Steel, Osaka, Bluesco, Platinusa, Krakatau Steel, ya kan. Gitu loh. Itu banyak bahan bakunya di kota Cilegon. Tapi UMKM di kota Cilegon ini sangat minim. Gitu loh. Ya kan itu kan bisa dibikin untuk meja, kursi, ya kan, bukan hanya alat-alat pertanian saja, ya kan. Gitu loh, terus bisa dibikin untuk filling kabinet, terus juga bisa dibikin untuk spandek gitu. Saya mau pemerintah kota Cilegon memfasilitasi itu. Supaya apa? Supaya masyarakat kota Cilegon bisa gitu loh, mendapatkan peluang usaha. Karena kalau tidak diprioritaskan hal-hal seperti ini masyarakat kota Cilegon ini masih banyak penganggurannya. Sedangkan hulunya ini sangat luar biasa. Pabrik di kota Cilegon ini sangat luar biasa. Seperti itu, Mbak. Baik, untuk meneruskan pertanyaan dari nomor 1 Pak Ketua. Untuk menurut Pak Ketua, apa yang harus dilakukan pemerintah daerah agar masyarakat kota Cilegon ini bisa sejahtera, Pak Ketua? Ya, intinya masyarakat kota Cilegon ini sejahtera bagaimana mereka ini punya penghasilan setiap bulan. Gitu loh, punya penghasilan setiap bulan. Nah, penghasilan setiap bulan ini mereka juga perlu modal untuk membangun usaha mereka, gitu loh. Kalau modalnya kecil, ya kan, hanya cuman ya 500.000 atau 1 juta, ya cukup apa? Gitu loh, ya kan? Minimal 5 sampai 10 juta. Ya kalau bisa lagi yang 25 juta yang sudah dijanjikan itu cepat direalisasikan. Supaya apa? Supaya mereka bisa usaha. Walaupun memang mereka hanya dagang kopi, ya kan? Gitu loh, cuman memang dagang gorengan gitu loh, kuliner, ya kan, dan lain sebagainya. Mereka ada usaha, ada penghasilan. Karena dari penghasilan itulah akhirnya timbul kesejahteraan. Gitu loh. Jadi mereka harus kita ajarkan menjadi seorang entrepreneur. Dan juga untuk pemasarannya juga mereka kita ajarkan digitalisasi. Karena zaman sekarang ini zaman digitalisasi. Makanya dari itu pemerintah kota Cilegon itu harus menyiapkan wifi gratis. Gitu loh. Kalau perlu setiap titik kelurahan di 43 kelurahan. Karena apa? Karena dia beli kuota itu kan lumayan kan, cukup tinggi kan. Tapi kalau ada bantuan wifi gratis di setiap kelurahan, ya kan, di setiap taman-taman kota, ya kan, gitu loh. Alhamdulillah masyarakat itu bisa terbantu. Nah itu dimaksimalkan. Supaya apa? Supaya mereka juga bisa memasarkan produknya melalui digitalisasi. Karena kalau kita mau sukses, kita harus bisa menguasai digitalisasi, gitu loh, untuk bisa memasarkan produk kita. Mereka kan bisa merekrut juga karyawan, ya kan? Kalau satu entrepreneur dia punya karyawan 10, kalau 100 entrepreneur, ya kan,
gitu loh. Berarti kan sudah 1.000, ya kan, yang direkrut gitu loh, ya kan, tenaga kerja itu, ya kan. Nah itu juga salah satu, ya kan, bisa mengikis pengangguran dan itu bisa maksimal. Kalau 200 entrepreneur, ya kan, dikali 10 bisa 2.000 gitu. Apa yang diprogramkan 25.000 lapangan pekerjaan oleh pemerintah daerah, ya kan, yang dijanjikan melalui kartu Cilegon Sejahtera itu bisa tercapai. Tinggal komunikasilah yang baik. Pemerintah Kota Cilegon komunikasilah yang baik dengan seluruh stakeholder, terutama dengan industri yang ada di Kota Cilegon. Saya akan mendukung secara objektif pemerintahan Kota Cilegon. Kalau memang pemerintahan Kota Cilegon itu benar, ya kan, kalau pemerintahan Kota Cilegon itu bagus, kalau pemerintahan Kota Cilegon itu kerjanya baik, saya akan dukung gitu loh. Tapi kalau ada yang belum maksimal, ya perlu kita luruskan, perlu kita kasih masukan, perlu kita kasih saran. Supaya apa? Supaya Cilegon ini ke depan lebih baik lagi. Menyangkut masalah pengangguran yang seperti Pak Ketua katakan tadi, masukan apa kepada pemimpin Kota Cilegon ini agar pengangguran di Kota Cilegon ini bisa terkikis, Pak Ketua? Ya, yang tadi saya bilang bahwa pengangguran di Kota Cilegon ini ya dikarenakan banyak SDM di Kota Cilegon ini yang belum diberikan kesempatan, gitu loh. Karena masyarakat Kota Cilegon ini masyarakatnya cerdas-cerdas sebetulnya. Ya saya sebagai masyarakat Kota Cilegon, saya sangat mengakui bahwa masyarakat Kota Cilegon itu pintar, hanya belum diberikan kesempatan. Maka dari itu pemerintah Kota Cilegon itu harus terus berkoordinasi yang tadi saya katakan itu dengan industri. Industri ajak duduk bersama, ya kan, ajak bicara bareng gitu loh, mencari solusi-solusi yang terbaik untuk pengangguran di Kota Cilegon ini seperti apa. Salah satunya UMKM. UMKM-nya apa ya? Kita punya limbah plastik, ya kan? Apa kita ada UMKM buat ember di sini, buat gayung di sini, ya kan, buat tempat sabun, ya kan, kursi plastik, meja plastik, kan tidak ada di Kota Cilegon. Terus juga memaksimalkan pelat, ya kan, yang dari KS, BlueScope, Latinusa, Nippon Steel dan lain sebagainya, dari alat-alat pertanian, ya kan, dan juga apa namanya kursi meja juga bisa dibuat dari pelat itu juga, ya kan, terus sepandek itu nggak ada. Maka dari itu pemerintah Kota Cilegon harus bisa memfasilitasi itu dan dilatih mereka di BLK supaya SDM itu mumpuni. Setelah SDM itu mumpuni, ya kan, dibantu permodalannya. Kalau perlu bicara dengan industri gitu loh. Nanti ya pemerintah Kota Cilegon di situ posisinya menampung produk-produk yang sudah dibuat oleh mereka, ya kan, nanti dibikin galeri-galeri, ya kan, gitu loh. Dan juga pemerintah Kota Cilegon juga harus menjembatani supaya digitalisasi mereka juga mumpuni dengan fasilitas dan lain sebagainya, dengan wifi yang gratis, ya kan, gitu loh. Dan juga nanti ada konsultan digital juga yang mengajarkan mereka, ya kan. Nah kalau mereka sudah diajarkan, insya Allah gitu loh, masyarakat Kota Cilegon itu akan baik, akan sejahtera. Kembali kepada yang tadi, komunikasilah yang baik kepada stakeholder, karena tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan di Kota Cilegon. Apalagi Cilegon ini yang saya katakan hanya 43 kelurahan 8 kecamatan, hanya 17.000 hektar, kecil. Tetapi jangan salah, ekonomi di Kota Cilegon itu sangat luar biasa. Karena kita ini kota industri gitu loh. Karena kita ini kota industri. Dan juga kedua, posisinya ini yang memang segala sesuatunya ada yang memang harus, ya kan, disinergiskan. Antara legislatif, eksekutif itu harus sinergis, gitu loh, ya kan, dengan seluruh stakeholder itu harus sinergis, karena tidak bisa hanya dilakukan oleh seorang wali kota atau wakil wali kota. Cilegon ini harus dibangun dengan cara gotong royong, semua harus saling bantu. Untuk pertanyaan berikutnya Pak Ketua, masalah banjir nih yang sering terjadi setiap tahun di Kota Cilegon ini, masukan apa yang disampaikan kepada pemerintah Kota Cilegon? Ya, jadi begini, banjir ini memang menjadi PR kita bersama. Jadi saya berharap antara hulu dengan hilir ya itu harus terintegrasi.
itu drainase di kota Cilegon ini masih belum mumpuni. Masih belum mumpuni. Kenapa saya katakan drainase masih belum mumpuni? Karena masih banyak di kota Cilegon ini yang tidak memiliki drainase, gitu loh. Masih banyak. Nah, terus juga banyak bangunan-bangunan liar di atas drainase itu tadi. Nah, itu segera ditertibkan. Nah, terus daerah Ciwandan itu harus dibangun tandon, waduk kecil. Karena apa? Karena dataran industri dengan dataran masyarakat itu, dengan daratan masyarakat itu tinggian daratan industri. Jadi kalau ada air turun dari atas itu ya, itu kembali lagi. Maka dari itu harus dibuat tandon, gitu loh, waduk kecil, ya kan, untuk bisa menampung air. Jadi kalau ada air itu dari atas ya, itu semua tertampung di waduk kecil itu. Nah, setelah tertampung sudah ada batas maksimal, dia bisa sedot langsung buang ke laut, dibuat rumah pompanya. Insya Allah Cilegon itu tidak akan posisinya banjir lagi. Karena apa? Karena posisinya kalau kita ya tidak lakukan itu ya, Cilegon ini tetap akan banjir. Cilegon ini akan banjir. Kenapa saya katakan Cilegon ini tetap akan banjir? Karena ya drainasenya itu kecil dan daratan industri itu lebih tinggi dari daratan masyarakat. Mau tidak mau kita harus buat penampungan air, tandon, gitu loh, supaya semua itu terintegrasi itu ke tandon, gitu loh, ya kan, hulunya nih, nanti dibuang lagi hulunya lebih besar lagi kemana, ke laut, gitu loh. Kalau sudah ada batas maksimal kita buang, kita sedot pakai rumah pompa, buang ke laut. Nah sekarang saya tanya, KTI aja ya ngambil air, nyedot airnya itu jauh dari Cidanau, gitu loh, ya kan. Nah kalau ini kan Ciwandan ke laut kan nyebrang doang, dekat kan, gitu loh. Kenapa nggak bisa? Sebetulnya harusnya bisa, gitu loh. Nah itu bisa nanti ya pemerintah kota Cilegon menggandeng orang-orang profesional, gitu loh. Bukan hanya faktor kedekatan ya, tetapi orang-orang profesional yang memang mau bekerja, ya kan, yang jujur, amanah, ya kan, untuk bisa membangun kota Cilegon ini supaya kota Cilegon ini tidak terus-terusan banjir, gitu. Seperti itu, Mbak. Pak Ketua, ini pertanyaan terakhir Pak Ketua, masalah pelayanan kesehatan. Masukan dan saran apa yang memang harus dilakukan oleh pemerintah kota Cilegon ini Pak Ketua? Ya, jadi pelayanan kesehatan itu sangat penting ya Mbak ya. Karena kesehatan itu kalau menurut saya itu harus menjadi skala prioritas. Karena bagaimana masyarakat mau sejahtera kalau masyarakatnya sendiri tidak sehat. Pelayanan kesehatan itu bukan hanya untuk orang-orang kaya. Pelayanan kesehatan itu untuk semuanya, gitu loh. Orang-orang tidak mampu juga harus dilayani dengan baik. Karena masyarakat ini tidak bisa dibeda-bedakan. Karena derajat manusia ini semua sama di mata Allah, gitu loh. Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Gitu loh. Melihat manusia ini semua derajatnya sama, tidak dibeda-bedakan. Gitu loh. Maka dari itu pemerintah Kota Cilegon itu harus, ya kan, memberikan yang terbaik untuk masyarakat, gitu loh. Jadi harus sering disidak RSUD ini, ya kan, gitu loh. Jangan sampai nanti masyarakat datang ke sana dengan alasan obatnya tidak ada, harus nebus keluar, gitu loh, ya kan. Terus juga dari fasilitasnya juga masih belum mumpuni, gitu loh. Maka dari itu perlu ada evaluasi, ya kan, perlu ada evaluasi yang terbaik. Maka dari itu berikan dan kasih kepada masyarakat ini yang memang benar-benar dokter-dokter yang terbaik, gitu loh. Jangan sampai posisinya masyarakat datang ini, ya kan, alasan kamar sudah penuh, ya kan, gitu loh, dan obat tidak ada. Jangan sampai seperti itu. Karena saya sering dengar, gitu loh, seperti itu. Itu jangan lagi terjadi di Kota Cilegon. Karena kesehatan itu penting. Dan kesehatan itu bukan hanya untuk orang-orang kaya. Kesehatan itu untuk semua masyarakat, gitu loh. Masyarakat tidak mampu juga harus dilayani dengan baik, gitu loh. Karena kita ini pelayan rakyat. Kita ini pelayan rakyat. Kita ini dipilih oleh rakyat. Tanpa rakyat kita ini bukan apa-apa, gitu loh. Rakyat itu yang memilih kita. Kita harus tahu, gitu loh. Tanpa rakyat kita nggak akan mungkin jadi pemimpin.
gitu loh. Maka dari itu rakyat itu adalah raja, rakyat itu raja, rakyat itu harus dilayani dengan baik. Kita ini pelayan, kita ini pembantu rakyat. Maka dari itu bahagiakan rakyat gitu loh. Berikan fasilitas-fasilitas terbaik gitu loh di RSUD itu untuk rakyat. Bukan untuk rakyat yang orang-orang kaya, tapi rakyat, semua rakyat. Rakyat-rakyat yang tidak mampu juga itu harus diberikan pelayanan yang baik. Kalau memang ada, ya kan, gitu loh, oknum-oknum yang tidak baik pelayanannya, sudah cepat gitu loh di reshuffle. Ngapain dilama-lama lagi, ya kan? Udah reshuffle aja gitu loh. Yang nggak bisa kerja reshuffle, nggak ada cerita gitu loh. Jangan ngelihat dia faktor kedekatan, profesionalitas yang kita dekat, gitu loh. Profesionalitas, kejujuran, amanah itu yang harus diprioritaskan. Supaya apa? Supaya Cilegon kembali, ya kan, kepada baldatun, toibatun, warobun, gofur. Harus sejahtera, harus adil, seadil-adilnya. Ya kan, berdasarkan Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya kan? Itu harus benar-benar gitu loh, digelorakan di kota Cilegon ini. Karena Cilegon ini sebagai pintu gerbang ujung barat Pulau Jawa, harus memberikan contoh yang terbaik kepada kabupaten kota yang lain yang ada di Indonesia ini. Saya berharap pemerintah kota Cilegon itu bisa selalu dekat dengan rakyat, turun dengan rakyat gitu loh, dan bisa mensejahterakan rakyat, dan rakyat itu menjadi prioritas utama. Ya kan, prioritas utama untuk bagaimana rakyat hatinya bahagia, hatinya tidak sedih gitu loh, hatinya tidak menderita, dan rakyat selalu tersenyum dan dia menatap masa depan itu cerah. Saya menginginkan seperti itu. Pak Ketua, terima kasih atas kesempatan dan waktunya Pak Ketua. Sama-sama. Semoga Pak Ketua selalu dalam keadaan sehat. Amin, sama-sama Mbak juga, semoga sehat ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.